Selanjutnya, pengawasan. Pada materi pengawasan, saya akan membahas 6 poin. Yang pertama, pengawasan menurut beberapa ahli. Yang kedua, fungsi pengawasan. Yang ketiga, tujuan pengawasan. Yang keempat, sifat-sifat pengawasan. Yang kelima, metode pengawasan. Dan yang terakhir, proses pengawasan. Pengawasan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Harold Kons DKK. Menurut beliau, pengawasan adalah suatu pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Yang kedua ada Basu Swasta. Pengawasan adalah suatu fungsi penjaminan bahwa segala aktivitas akan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada Sondang P. Siagjan. Menurut beliau, pengawasan ialah proses mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluruh tugas yang sedang dilakukan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ada 6. Yang pertama, mencegah penyimpangan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kelemahan. Yang ketiga, menindak penyalahgunaan atau penyelewengan. Yang keempat, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen. Yang kelima, mempertebal rasa tanggung jawab. Yang keenam, mendidik pegawai atau pelaksana. Selanjutnya, tujuan pengawasan. Tujuan yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan bersama atas kerjasama yang dihasilkan. Dan yang kelima, membina kepercayaan organisasi terhadap kepemimpinan organisasi. Selanjutnya, sifat pengawasan. Yang pertama ada fact-finding atau menemukan fakta. Yang kedua ada preventif atau mencegah. Yang ketiga, masa sekarang. Yang keempat, sebagai alat. Yang kelima, mempercepat tercapainya tujuan. Yang keenam, efisiensi. Yang ketujuh, menentukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Dan yang terakhir, bersifat membimbing. Selanjutnya, teknik pengawasan. Teknik pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara langsung oleh pimpinan organisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara menilai atau menguji laporan atau isi dokumen. Pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih lepas tangan, di mana pengawas memantau dan membimbing pekerjaan individu dari jarak jauh. Selanjutnya, metode pengawasan. Metode pengawasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode observasi langsung. Metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua ada metode statistik. Metode ini adalah pengamatan yang dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. Yang ketiga ada metode laporan. Metode ini adalah pengawasan yang dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Nah, selanjutnya ada proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan dasar standar pengawasan, menentukan apa yang harus dikerjakan, yang hendak dicapai, diharapkan, dituju, atau dicita-citakan. Yang kedua, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai. Yang ketiga, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi. Baik, sekian presentasi dari saya tentang perencanaan dan pengawasan dalam manajemen. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Saya tutup dengan harapan kesuksesan kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.